Pemirsa, sepanjang 2022 pemerintah telah menerbitkan 7 seri surat berharga negara atau SBN retail dengan total penerbitan mencapai 107 triliun rupiah dari awal target yakni 100 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan tahun 2023? Kita akan berbincang dengan Kepala Subdirektorat Analisa Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Singgih Gunarsa, bergabung bersama kami. Pak Singgih, selamat pagi. Di tahun 2022 sepanjang tahun itu sudah ada peningkatan dari target untuk SBN retail. Untuk tahun 2023 ini bagaimana, Pak Singgih? Terima kasih. Salam sehat semua nih untuk pemirsa Metro TV. Jadi untuk tahun 2023 kita lihat berdasarkan animo ya, demand dari masyarakat di tahun 2022 terlihat memang adanya peningkatan yang cukup signifikan bahkan di akhir-akhir tahun gitu ya. Dan ini rencananya akan kita capture ya demand yang sangat tinggi tersebut di tahun 2023 dengan melaksanakan penerbitan SBN khusus retail. Itu ada 8 seri ya di situ ya. Nah nanti dari 8 seri ini ditargetkan secara kumulatif mungkin di angka 130 triliun rupiah. Nah dari 130 triliun rupiah ini akan disebar ke beberapa 8 penerbitan nanti yang berupa obligasi negara retail atau kita kenal ORI, juga saving bonds retail atau SBR, ada sukuk retail juga, dan sukuk tabungan, dan juga ada instrumen CWLS, ya kas wakaf link sukuk. Jadi peningkatan ini diharapkan bisa mendukung semangat inklusi keuangan, sekaligus menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Jadi saving investment ini akan bisa berubah sedikit-sedikit menjadi investment behavior atau investment society. Demikian. Ini merupakan penawaran yang begitu menarik bagi masyarakat. Lalu apa yang menjadi pertimbangan untuk menerbitkan SBN retail dengan tenor yang lebih lama? Oh ya, jadi memang untuk yang pertama ini, untuk SBN retail yang pertama kita terbitkan seri SBR 012 dengan dual tranches ya. Jadi ada yang T2 yang 2 tahun itu seperti yang SBR sebelumnya, dan 4 tahun. Dan apa yang mendasarkan penerbitan ini tentu saja berdasarkan kajian kita dan diskusi dengan para pelaku usaha dan para investor, ternyata memang minat untuk investor untuk time horizon yang lebih panjang itu cukup tinggi ya. Terlihat dari beberapa historical data yang kita miliki, terlihat bahwa pemesanan di atas 1 miliar itu di SBN retail yang sebelumnya itu cukup tinggi gitu ya. Dan ini dapat kita capture, dan sekaligus juga ini mendukung jadi inovasi dari Kementerian Keuangan untuk melaunch ya, menerbitkan seri baru agar tujuan mencapai inklusi keuangan yang lebih baik sekaligus memenuhi target 130 triliun tadi itu dapat terpenuhi di tahun 2023. Demikian Mas Febrian. Ya, kalau kita lihat di tahun 2022 ini kan sudah melebihi target. Di tahun 2023 juga tentunya sudah ada target yang jauh lebih tinggi. Kita juga melihat bahwa tentunya masyarakat ini akan begitu tertarik untuk dapat membeli SBN retail di Pak Singgih. Nah, jika ada masyarakat yang ingin membeli dua caranya, ini bagaimana jika ada ingin membeli 2 SBN retail tersebut? Oh siap, itu mudah sekali sebenarnya karena karakteristik ciri dari 2 SBN retail yang kita tawarkan, SBR 12 T2 dan T4 ini masih memiliki masing-masing ya karakteristiknya, terutama kalau dari segi maksimum pemesanan, misalnya untuk yang SBR T2 itu maksimum 5 miliar, dan SBR T4 ya, SBR 12 T4 itu maksimum 10 miliar. Jika ada investor yang ingin atau individu yang ingin membeli keduanya, silakan saja ya. Jadi asal tidak memenuhi masing-masing kuotanya gitu. Jadi ini yang artinya masyarakat memiliki banyak sekali pilihan ya. Sekarang biasanya kita terbitkan itu hanya 1 seri saja. Sekarang kita tawarkan 2 tranches. Jadi apabila punya uang yang bisa mungkin planningnya lebih panjang, bisa ditaruh di yang T4 sekaligus juga menikmati return yang lebih tinggi. Seperti itu Mas. Ya, selain adanya banyak pilihan, tentunya ada juga yang makin menarik lagi di tengah masyarakat, yakni adalah adanya penerbitan SBR dengan dual tranches. Ini sebenarnya bagaimana sih, Pak Singgih?
Iya, dual tranches ini benar-benar sesuatu yang baru ya, yang dari Kementerian Keuangan dalam menerbitkan SBN retailnya, yang memang tujuannya seperti tadi ingin menawarkan lebih banyak ya alternatif instrumen seperti itu ya. Dan kedua seri ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terutama dari sisi returnnya ya. Seperti biasa untuk yang 4 tahun itu pasti biasanya kalau kita menerbitkan suatu instrumen, ada yang lebih panjang selalu memberikan return yang lebih tinggi ya. Nah, ini adalah instrumen baru yang kita coba perkenalkan ke masyarakat, dan memang ini kalau kita konsepkan di awal penerbitannya agak terbatas nih dibandingkan yang seri yang 2 tahun, yang T2 ya. Jadi dengan kuotanya kira-kira 25% lah dari total penerbitan SBR ini. Jadi di sini masyarakat bisa langsung gitu ya apabila ingin berminat langsung memilih yang 2 tahun atau yang 4 tahun silakan ya. Jadi kita di sini menawarkan semua instrumen yang baru sehingga mendukung juga inovasi penerbitan dari sisi Kementerian Keuangan. Ada tenor lebih lama, kemudian juga ada instrumen baru, tentunya animo masyarakat juga akan terus meningkat. Sejak seminggu dibuka SBN Retail ini, Pak Singgi, lalu bagaimana animo masyarakat sejauh ini? Nah, ini menarik ya, Mas Febrian dan pemirsa Metro TV. Jadi di awal hari pertama pemasaran pun terlihat di mana cukup baik dengan penawaran yang masuk itu sekitar 2 triliun rupiah ya. Nah, kalau kita lihat tadi pagi as of atau per hari kemarin itu total pemesanan sudah mencapai 8,2 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita misalnya target awalnya 10 triliun, ini udah 80% nih Mas ya. Target yang bisa dipenuhi dari pesanan yang masuk. Jadi cukup baik sepertinya animonya, dan kedua seri itu maupun T2 dan T4 ada pemesannya ya. Jadi walaupun memang sebagian besar memang fokus di T2, namun T4 juga ternyata cukup banyak juga peminatnya nih. Dengan peminat yang lebih banyak tentunya juga nampaknya akan ada lebih banyak lagi masyarakat yang ingin tertarik. Tapi ada nggak sih upaya-upaya yang dilakukan agar masyarakat ini lebih tertarik dan juga berminat untuk membeli surat berharga negara? Ya, sepanjang masa penawaran dari tanggal 19 Januari dan 9 Februari ini kita giat melakukan edukasi dan sosialisasi ke berbagai kalangan ya, termasuk kampus-kampus juga ya, dan berbagai kalangan di komunitas-komunitas investasi, sehingga literasi terhadap SBN retail ini akan semakin meluas. Selain itu juga kita memanfaatkan kerjasama kita dengan para midis ya untuk meningkatkan infrastruktur bagaimana masyarakat ini akan lebih mudah gitu menjangkau akses ya, memiliki akses yang lebih mudah untuk membeli SBN retail nanti ke depan. Semoga nanti hal-hal ini tentu saja didukung juga ya dengan pemberian return yang menarik bagi dua instrumen tersebut ya. Kita sosialisasikan, kita edukasi masyarakat bahwa pemerintah menawarkan investasi yang bagus, dan mudah-mudahan target ya ada penambahan investor baru di tahun 2023 yang sebesar 60.000 ya untuk yang surat utang negara retail ini bisa terpenuhi nih Mas ke depannya. Semakin banyak pilihan akan semakin banyak masyarakat yang akan tertarik dengan SBN Retail. Target juga tentunya kita harapkan akan semakin meningkat. Sekali lagi terima kasih Pak Singgi Gunarsa, Kasubdit Analisa Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Singgi.